susah untuk berbagi kepada sesama. Karena kita berpikir gini, boro-boro gue buat orang lain, buat diri sendiri aja masih kurang. Tetapi firman Tuhan malam yang indah ini mengingatkan saya bahwa di tengah keadaan yang sulit, justru Tuhan mengajar kita untuk tetap berbuat baik dan tetap tegar. Kenapa? Karena saat ini banyak teman-teman, orang-orang kita di sekitar kita, baik itu non-muslim, teman-teman kita, sahabat kita, atau keluarga kita, banyak kekurangan. Kenapa? Karena dalam COVID ini, setelah pasca COVID itu semua dirombak, semua ekonomi, semua yang tadinya enak-enak, santai gitu, kayaknya gampang nyari duit, sekarang tiba-tiba amsyong. Dan sekarang terjadi lagi kenaikan minyak goreng, solar, bensin naik, dan itu mengguncang ekonomi, khususnya kita yang hidup dalam taraf kehidupan menengah ke bawah. Nah, malam yang indah ini saya akan memberikan share firman itu kenapa kita harus tegar dan tetap berbuat baik di tengah masa sukar. Karena yang pertama, Allah itu adalah kasih. Kalau kita jadi anak Tuhan, itu kita harus punya kasih. Karena hanya kasih itu bahasa yang bisa menyentuh orang buta, menyentuh orang yang timpang, menyentuh orang yang lumpuh. Kalau kita misalnya dalam hidup ini tidak memiliki kasih, Tuhan bilang, Paulus berkata seperti gong merinci. Artinya saat ini kita kembali kepada kasih Tuhan, bahwa kasih itu perlu diucapkan. Banyak kali terkadang kita dalam hidup ini tuh tidak bisa memberikan ungkapan apresiasi, mungkin buat anak kita, buat pasangan kita, buat karyawan kita, buat teman kita. Karena kasih itu perlu diucapkan, tidak serta-merta. Terkadang kan dia tahu gua begini orangnya, kan dia tahu begini. Tapi terkadang kalau kita mengucapkan sesuatu kasih itu sesuatu yang manis didengar, yang mungkin kalau zaman sekarang terkenalnya gombalan, dan itu perlu. Karena bentuk yang namanya memberi itu nggak harus uang. Kasih perhatian, kasih waktu, kasih tumpangan, kayak Mary ini udah memberikan kasih, jemput Ibu Vera, ya kan? Saya juga terkadang gitu, suka nawarin, ayo mau pulang nggak sama saya? Bukannya saya ganjen, tapi karena saya punya kendaraan, saya mau memberi tumpangan gitu. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan harus gitu, kayak Hilman misalnya bawa motor. Kalau misalnya ada temen yang pulangnya jauh, ya kan? Ya udah, saya anterin. Nah, itu kita jadi anak-anak Tuhan, karena kasih itu harus diucapkan dan ada tindakannya. Karena ada istilah begini, seringkali kalau kita ya sebagai manusia melihat orang yang susah, itu lebih cepat kita itu mengeluarkan sapu tangan ketimbang kita mengambil dompet. Kalau sapu tangan itu cepet banget. Kenapa lu sedih gue ngeliat dia belum makan, cuma ngeluarin sapu tangan. Jarang orang yang ngeluarin dompet. Jadi itu artinya dalam kehidupan saya secara pribadi ya, saya menyadari betul dalam hidup saya itu, saya merasakan tuh punya hati tuh kayak Tuhan itu, jadi saling suka memberi. Terkadang banyak teman, saudara yang bilang, lu dia terlalu baik sama orang. Tapi hati saya itu ada rasa damai. Karena beda loh kalau kita pamer, kita memberi supaya orang tahu gitu. Beda dengan orang yang benar-benar kita benar ngasih tulus gitu. Dan saya bersyukur ya kayak AI Sunarti gitu ya, sampai hari ini tuh teleponinnya saya. Kemarin juga saya ketuk hatinya Kelsey kan, Kel, lu mau gak berbuat baik? Kenapa kok? Itu tuh AI Sunarti, ya kan, telepon, minta didoain. Dia nggak cukup didoain aja gitu. Akhirnya dia ngerti, oke kok, ya udah lu telepon aja apa yang diperluin, udah kan? Oke, udah. Akhirnya dibeliin lah semua kebutuhan dia. Akhirnya dia bilang terima kasih ya, terima kasih. Nah, saya percaya doa yang disampaikan AI Sunarti itu didengar Tuhan. Kenapa? Karena dia benar-benar lagi nggak ada. Dan tadi barusan ditelepon lagi, saya miss call. Terus saya ngomong lagi, saya telepon, Hel, AI Sunarti telepon lagi nih. Waduh, kok kasih sanitizer aja nih, Mas? Dia bercandain kan. Kasih sanitizer. Dia mau bawa sanitizer kan. Udah bawa sanitizer, kabur dah gue dia cuma bercanda dong. Oh iya udah, ntar gue telepon. Akhirnya saya telepon kan.
Iya kenapa? Iya Dir, nanti tanggal 11 saya diretur Dir. Oh gitu? Iya, jadi dia nanti tanggal 11 suruh balik ke rumahnya lagi, ke daerah Tangerang. Kenapa Iya katanya sih ada pengunjung baru, jadi diselang-seling. Tapi saya nggak ngerti lah itu rumah singgah ternyata memang udah pisah dari rumah junior ya ternyata ya Ci. Emang Iya. si itu tinggal di mana deh? Di rumah singgah. Dulu kan Anaknya? BMCC bikin rumah singgah. Anaknya kurang mampu. Oh, iya. Gitu. Jadi akhirnya yang saya tangkap bahwa Aisomati itu sampai hari ini tuh tetap ingat siapa yang Si memperhatikan gitu kan. Walaupun tuh saya kemarin-kemarin itu memperhatikan tuh sebenarnya sederhana aja, biasa aja, nggak ada sesuatu yang berlebihan menurut saya gitu, sesuai kapasitas saya gitu. Tapi saya rasakan itu sentuhan itu yang membuat dia sampai hari ini tuh merasakan arti saya gitu loh. Dan saya bersyukur sama Tuhan, artinya saya cuma ngomong sama Tuhan, terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini tuh banyak orang yang cari saya, mau ngobrol sama saya gitu. Karena saya punya hati tuh bener-bener apa ya, nggak tegaan kalau ngeliat orang susah gitu. Saya ngeliat Cifani masuk rumah sakit, Cik, ini buat vitamin, saking yang sakitnya Sultan ya kan dibalikin, ditransfer balik. Tapi saya merasakan gitu loh, Cifani itu bener-bener dia lebih mengerti saya ternyata. Ya kan saya mau belajar mengerti Cifani, tapi Cifani lebih mengerti saya. Sampai hari ini dibeliin baju udah serosin kali anak saya, luar biasa bener. Ya itu yang pertama, jadi kasih itu perlu diucapkan dan bertindak ya. Yang kedua itu kita ada, itu harus menjadi saluran berkat. Jadi di tengah-tengah keadaan kita lagi susah nih, sebenarnya itu Tuhan tuh mau pakai cara Tuhan kita tuh memberi kepada teman-teman kita itu yang lebih kurang mampu. Contohnya gini, ini saya nggak berbicara selalu uang ya. Artinya sekarang ini orang lagi haus yang namanya perhatian. Orang haus yang namanya waktu. Jadi teman-teman nih, kalau ada misalnya ada teman kah atau saudara kah yang tengah malam nelponin ya kan atau apa, angkat. Karena dia pasti butuh jalan keluar, mungkin dia mungkin sesuatu yang lagi buntu, mau diomongin apa gitu. Jadi kita menjadi saluran berkat itu nggak serta-merta punya uang. Jadi apa yang ada pada kita itu yang kita kasih. Makanya saya tuh selalu tidak pernah membatasi diri saya tuh mau jam berapapun kalau ada apa. Saya kalau ada orang meninggal misalnya jam 1 malam dikabarin, Dad, si A meninggal. Keluarga nih ya berlebihan. Saya datang jam 1 malam naik motor. Dad, si Boki masuk rumah sakit. Saya jam 2 datang. Mama saya ngomel-ngomel. Nggak salah lu, Dad. Kayak nggak tahu kayak ada hari esok aja. Karena bagi saya kalau bisa hari ini kenapa mesti nunggu besok? Karena kan firman Tuhan bilang gitu, kalau ada padamu hari ini, jangan pernah nunda-nunda itu. Jadi kita untuk menjadi saluran berkat itu terkadang memang agak susah. Kalau kita punya uang banyak nih kayak Erik misalnya nih ya, punya uang banyak, kita mau bikin itu loh apa dana bakti sosial berapa? Sekian juta, oke, gua kasih gopay. Kalau ada duit tuh enak banget ya, kasih. Tapi gila nggak ada nih, tuh perasaan itu tuh yang membuat kita tuh cuma dua. Kalau kita nggak minder, kita kabur, ada nggak baca. Tapi kita hari ini belajar karena firman Tuhan bilang orang yang menabur dengan air mata itu akan menuai dengan sukacita. Artinya kayak Hilman misalnya nanti suatu saat ya kan ada penggalangan dana, Hilman kasih 10.000, Ko Dedi kasih 100.000. Tuhan Yesus bilang Hilman yang lebih gede. Kenapa? Karena Hilman memberi dari kekurangan. Tapi kalau si Dedi mah ya 100.000 karena dia ada. Itu seperti janda itu memberikan persembahan 2 peser. Tuhan bilang ke murid-muridnya itu dia. Jadi artinya kita pemberian itu jangan ikut-ikutan. Wah si Kelsey ngasihnya 2 juta loh. Aduh kalau gua ngasih 200 gimana ya, nggak enak nih. Nggak gitu juga. Tapi jangan juga jadi orang kaya yang susah masuk dalam kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus sendiri ngomong kebanyakan tuh orang kaya pada pelit. Terus saya pelajarin ya kenapa ya bisa pelit ya? Makanya kaya ya, Den. Iya, karena kaya justru dia pelit. Iya, Gitu. Iya juga ya Tuhan Yesus sampai ngasih tahu, dan Tuhan Yesus tuh fokus loh sama orang kaya. Di Alkitab dicatat yang paling hebat itu orang kaya itu Zakheus. Makanya tuh firman Tuhan tuh kalau kita lihat benar-benar
itu kalau kita anak Tuhan sebenarnya kalau kita jadi diberkati secara materi itu harus seperti kayak Zakheus, seperti kayak Lydia. Tahu kisahnya Lydia yang memberi Kain apa itu yang warna ungu? Iya, artinya dia mensupport layanannya Paulus. Jadi ini ya, kalau kalian ini nih mensupport siapapun, misalnya hamba Tuhan gitu, itu luar biasa loh, berkatnya tuh dahsyat. Karena kalau kita jadi saluran berkat, itu seperti air. Nah kalau air ini mengalir terus, ya kan nggak mungkin di-stop sama Tuhan. Karena kalau dia di-stop, dia nggak bakal bisa ngalirin lagi. Makanya saya percaya itu ketika kita tuh punya murah hati aja, yang penting murah hati. Melihat orang kayak tadi tuh Mary bayarin minyak angin, ya kan? Yuli untung banyak, Yuli ya nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Karena kita bukan melihat untungnya, tapi melihat Yulinya gitu. Makanya Yuli jadi semangat biar dagang-dagang terus, ya kan? Betul. Gitu, tisu goceng jual 20.000, ya kan? Walaupun ngerentak gitu kan, ngerentak gitu hati. Tapi mungkin di sebagian orang bilang, gila ini mah kayaknya nyari kesempatan dalam kelonggaran nih gitu kan. Tapi itu terlepas apapun itu, kalau kita punya hati, itu kan lihat Tuhan kan lihat hati kita. Judulnya karena gue kesian aja. Saya pernah beli baju loh sama Yuli, ya baju batik ya. Muat waktu itu, muat. Iya. Oh, muat. Gue langsung bilang kan, Tuhan jadikan mujizatmu Tuhan. Ya pas aja, pas aja. Tapi yang gue lihat bukan masalah bajunya, gue lihat Mary gitu. Mary, Yuli gitu kan. Ya gitu. Jadi teman-teman ya, kita kalau jadi saluran berkat itu belajar dan kita mau apapun ada apa, misalnya ada yang sakit gitu. Karena kan kita teman-teman ini banyak yang sibuk nih, ya kan? Kita nggak bisa kasih uang, kita kasih tenaga. Kayak dulu nih, saya ingat Michael sakit jantung ya, yang masih tinggal di apartemen gitu. Kabari di grup gitu, saya duluan, saya datang, saya ternyata nggak ada dari bawa ke rumah sakit, saya datang ke rumah sakit bawa roti apa ya, padahal cuma roti doang. Tapi hari ini balasan saya, Maria ngebalas saya tuh luar biasa, lebih dari roti. Dan 2 ikan ya, Mas. Itu dia, bener kan? Jadi kesederhanaan kita itu sebenarnya orang melihat itu. Jadi jangan merasa minder atau apalagi nggak level lah dia sama gua. Kayaknya nih bukannya level gua nih, udah yang lain aja nanti, jangan. Pokoknya apapun ada kesempatan untuk berbuat baik. Dan saya bangga loh sama Hilman. Ketika saya masuk rumah sakit tuh lagi COVID, dia foto. Kode ini yang ada di ambulan ini ya. Loh, kamu kok tahu kan dia saya di depan kok. Ngeliatin kode ini, luar biasa loh. Oh, nemenin dia. Iya. Dan saat itu nggak bisa ketemu kan, tapi jadi pandang-pandangan gitu kayak saya di toilet gitu. Oh iya kan, oke. Walaupun saya dia nggak ngeliat saya begini ya gitu. Nah itulah bener salah satu perhatian gitu. Malah dulu Kohar, si Fani sama yang lain dada-dadahan. Itu udah seneng banget loh. Bener. Jadi itu kita ada temen yang sakit atau apa, kita tuh punya hati lah, belas kasihan, karena kita dipakai Tuhan tuh sesuatu itu untuk menyenangkan hatinya. Jadi kita nggak perlu lagi ngebatasin diri kita, karena gini loh, kita nih ya kalau level kita semakin tinggi keberadaan kita, sebenarnya kita tuh harus merendah. Kenapa? Itu jangan sampai kita seperti Musa. Musa itu orang paling luar biasa. Alkitab mencatat tuh Musa itu paling luar biasa. Tapi ada satu hal yang membuat dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Kecil. Apanya dia? Masalahnya cuma kecil. Sepele. Iya kan? Terkadang kita gitu loh. Kalau kita udah ngeliatnya, kita ngeliat orang ini, ih gue gede banget sih nih. Orang ini nggak ngerti-ngerti, dikasih tahunya ya nggak ngerti-ngerti ya. Terus kita ada rasa emosi, hati-hati loh. Itu tuh kayak Musa loh. Itu udah di depan mata, Musa dilihat. Kalau kita pernah ke Israel, ya kan Gunung Tabor itu, dikasih lihat tuh di situ, tuh bawahnya tuh tanah perjanjian. Tapi dia nggak bisa, kenapa? Gara-gara dia kesel sama umat Israel. Dia pukul tuh batu keluar air, tapi Tuhan bilang, gua nggak nyuruh lu sampai heboh gitu. Cukup biasa aja, ya biasa aja. Cuma memang itu terkadang kita suka gondok, kayak misalnya saya sama Yuli misalnya. Ngeselin ya. Ya kan dikasih tahu ngeyel gitu. Nggak bisa kok, nggak bisa gitu. Nanti kan saya, aduh. Udah Yul kamu begini, enggak kok gini ya. Ya udah. Tapi akhirnya saya, oke, ya sudah Yul, oke. Nah gitu. Jadi ketika, oke, ya kan? Iya benar. Iya, karena kalau kita tinggi standar kita,
Nanti Tuhan yang ajar, bukannya ini saya. Karena Tuhan bilang begini, Yuli emang kayak begitu, lu nyanyi yang belum, gitu kan. Lu nyanyi yang nggak ngerti. Yuli gue pakai untuk proses lu. Betul, Iya. itu. Ya, itu yang kedua dan yang ketiga. Langsung pusing. Deh, langsung pusing ya. Soalnya kita ketampar. Haleluya. Haleluya. Ya, yang ketiga, kalau kita sudah berbuat itu Tuhan yang menjamin hidup kita. Karena kalau kita udah jadi saluran berkat, kita memberikan kasih kita buat anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita, Tuhan tuh yang jadi bos kita. Makanya kalau orang yang udah diberkatin, kenapa dia makin kaya? Terkadang kan gini nih, ada orang, gue susah lu nyari duit, orderan susah lu. Tapi ada orang yang, enggak lo, gue gampang, gue bangun tidur, tahu tiba-tiba ngeliat handphone, dia ada orderan ratusan juta. Ada lo ngalamin begitu. Karena firman Tuhan tuh di dalam Mazmur 127 ayat kedua itu dibilang, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi sampai malam nyari duit ngos-ngosan, hasilnya cuma gitu-gitu doang. Tapi Tuhan akan mengasihi orang yang sedang tidur loh. Bukan berarti saya ngajarin kita tidur semua, bukan. Tetapi artinya kalau kita udah di dalam Tuhan itu sebenarnya nyantai. Tuhan udah jamin kok. Makanya saya bersyukur ya sama Tuhan ini. Hah? Iya ya. Ya kan begitu kan, karena apa yang kau simpan alamin itu nggak dapat kan seharian itu. Karena kemarin ini begitu, bulan kemarin sampai ke Blok M, udah berapa tahun gitu loh ke Blok M, sampai bingung loh, sampai ini dari mana kan, lantai berapa, sampai ke Taman Mini lagi, tapi nggak dapat juga. Tapi akhirnya begitu, oh iya ya Tuhan, saya salah nih begini caranya. Udahlah Tuhan, saya nggak mau stres, saya percaya Tuhan berkati saya. Udah, berikan saya tidur Tuhan, karena kalau kita banyak pikiran nggak bisa tidur loh. Loading terus otak, kita tidur tapi kapan, kemana nih besok orderan yang gue mau nyari kemana nih, yang gitu. Gitu ya Dad ya. Iya, akhirnya saya bersama sama Tuhan, saya percaya ada Tuhan di bos saya. Bener loh, Nonton begitu Korea sih. datang barang, saya cuma bilang, ah, jadi nih Tuhan, udah Tuhan, pokoknya jadiin, jadi lu, cuma hitungan 5 menit loh, langsung closing. Omset saya closing bulan ini cuma hitungan 5 menit. Cuma melalui telepon, Bang, barang ada nih. Ya udah Bang Dedi kirim semua. Jadi saya tuh bersyukur sama Tuhan gini, kita jangan pernah merasa rugi kalau kita tuh berbuat sesuatu tuh untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang ngejamin. Bahkan di Amsal tuh dikatakan, di Amsal 10 ayat 23, Tuhan bilang apa? Susah payahmu tidak akan membuat kamu kaya. Jadi artinya kekayaan itu memang dari Tuhan. Gitu. Kayak Kelsey ini. Iya. Ya kan, duit banyak, tapi dia bisa menyumbang nih buat kegiatan apa, Tuhan makin Betul. berkati. Bener gue lihat dia makin kaya loh. Iya, Karena orangnya serius. nggak pelit gitu Dad. Iya, makin gila lagi kayak Bener. gini, makin gila dia. Kayaknya kalau dicontoh loh, makin maju. Bener loh, bener, nggak bohong. Karena yang saya pernah dulu nih, si awal-awalnya saya, Iya loh. saya tuh orangnya langsung ceplok-ceplok kan kalau ngomong. Mhm. Kode ini itu ada kegiatan mau bikin makanan ya, bagi-bagi makanan. Iya, lu jangan ngomong dulu, lu mau nyumbang berapa? Saya langsung tembak gitu loh. Berapa kok kira-kira? Lu jangan kira-kira, pokoknya lu mah di atas 2 juta lah, ya kan? Karena sesuai kapasitas. Oh ya udah kok, ya udah, gua kasih 2 juta ya, ya udah. Akhirnya begitu. Berikutnya nambah sekian juta. Terus saya bilang gini, Kel, lu coba dah, ukur sekarang, lu susah nggak hidup lu? Terus dia bilang, nggak sih kok. Oh yang ngeliat loh, pengen enak hidupnya. Iya, karena bener loh, karena kita tuh kalau sering memberi, hidup kita nggak bakal susah. Bener, itu jaminan Tuhan. Saya aja yang begini-gini nih, masih bisa memberi gitu. Saya ngerasa banyak yang bilang gini, Dad, lu kok hidupnya kayak nggak pernah susah ya? Kayak nggak pernah stres ya, ketawa aja. Padahal saya nangis loh, tiap hari nangis. Iya, masih kekurangan juga, masih tapi Dedi menyikapinya tuh dengan gua berbuat ini bukan karena gua sok gagah-gagahan, tapi karena gua ngeliat emang perlu dibantu ini orang, gitu. Perlu disumbang atau perlu ya pokoknya kita memberikan dia ada rasa jalan keluar. Karena gini loh, ketika orang lapar itu, orang itu nggak butuh didoain. Hilman misalnya lagi lapar, Langsung tindakan nyata ya. Gua lagi nggak ada duit nih, mau makan nih, yuk kita berdoa, ya Tuhan kirim enggak loh, dia nggak bakal mau denger loh, bener, saya juga gitu loh masalahnya, saya juga gitu, ya kan, banyak kita terkadang gitu loh, so rohani loh,
doain gitu. Sebenarnya yang dia minta cuma satu, transfer kayak, kalau nggak kirim kayak melalui GoFood ya, GoFood atau apa itu. Karena dengan kita berbuat begitu sebenarnya itu yang dia merasakan langsung. Wah, ada Tuhan yang ternyata ya gitu. Karena kalau kita lagi keadaan kepepet nih, didoain mau pendeta Paulus apapun nggak bakal bisa. Makanya saya berdoa di sini tuh banyak donatur yang dermawan kayak Eri juga kan, ketika dia memberkati pekerjaan Tuhan pasti diberkati. Haleluya. Kalau dibilang wah gue lagi sulit nih, lihat, tapi sesulit-sulitnya kita pasti tetap ada jalan keluarnya. Nggak kayak orang-orang loh. Saya pernah ngedengerin teman saya nih, dia gue pusing nih, kenapa? Gue kayak mau berhenti aja, omset gue nggak pernah dapet lu targetnya. Lu gimana dia? Sama lah. Ya sama lah, karena saya nggak mungkin bilang enggak lah, gue mau diberkati Tuhan lah. Gila itu sih istilahnya ya kan. Tapi saya akan bilang sama lah. Nggak mungkin lu mah Dit, tapi muka lu beda Dit, lu mah cengengesan dulu. Kalau kayak gue kan kelihatan nih muka dari jauh. Ya sama lah, saya selalu bilang sama lah. Cuma saya selalu bilang ya adalah dikit-dikit. Jadi artinya kalau kita tuh sering menabur, sering memberi itu sekali lagi saya bilang bukan masalah uang aja. Kayak Yuli nih nggak punya uang nih, nggak dengar Cifani sakit, ya kan? Saya mau sumbang minyak angin. Bener juga ya kan? tuh, biar adanya minyak angin, ya kan? Jangan bayarin modal aja dah, jangan kasih cuma-cuma. bayarin modal. Gitu. Itu akan diberkati Yuli. Kenapa? Karena gua punyanya cuma minyak angin kok dia. Karena gini loh, kita nih di Alkitab, kita jadi anak Tuhan, tuh Tuhan udah bilang, kalau kita nggak pernah memberkati, kita nggak bakal masuk kerajaan surga. Kenapa? Orang pelit itu nggak bakal masuk surga. Karena Tuhan Yesus itu hidupnya itu memberi. Sampai mati di kayu salib dia memberi nyawanya. Jadi kalau kita mau ngaku jadi anak Tuhan, kalau kita pelit nih, ada perasaan, terus apalagi kalau kita udah ngasih nih, kita ada perasaan nyesel. Enak banget tadi gue sebenarnya tadi tuh kenapa ya, terus yang apalagi yang lebih parah gini, kalau kita udah nyumbang misalnya si A nih ya buat makan ya makasih, tiba-tiba begitu kita lihat setengah jam dia malah main ke mall. Dia beli apa gitu yang bukan harus dia beli gitu, itu terkadang dongkol. Nah itu tuh kita belajar. Nah itu pernah saya ngalamin gini nih, engkong saya lihat engkong bagi duit dong buat makan, oh iya kong nih kasih 20.000, dia beli rokok. Kan kesel dong kalau kita bilang, engkau kan minta duit buat beli makanan, kok beli rokok. Akhirnya saya ditegur sama Tuhan gini, lihat kalau lu udah memberi, itu urusan dia. Mau dibeliin apa, yang penting kan lu udah memberi judulnya. Jadi bener yang Tuhan bilang, kalau kita udah memberi, tangan kanan, tangan kiri jangan lihat. Artinya apa? Jangan ada rasa penyesalan. Tapi kalau kita ada rasa gue kurang loh sebenarnya nih, tapi gue nggak beri, nah itu yang bagus. Ternyata sih kok rokoknya dimakan. Gue udah, gue nih di dompet misalnya saya ini ada 100.000, tiba-tiba ada temen gitu nggak makan gitu, Dad mau makan apa Dad? Iya makan, tinggal duit 100.000, aduh pasti gue bayarin dia nih. Aduh gimana ya Tuhan, tapi ya udah dah bayarin. Nah itu nggak apa, tapi jangan habis kita kasih makan dia mendongkol apa nyesel, itu jangan. Karena percayalah Tuhan yang ngejamin hidup kita, karena dia berdaulat atas hidup kita. Jadi goalnya, kalau kita melakukan hal itu, yang pertama kita akan disukai orang. Banyak orang nyari perhatian loh, untuk supaya kok kayaknya nggak ada yang merhatiin, kok kayaknya nggak ada yang sayang ya. Tapi kalau kita udah menjalani ini, percayalah, kalau engkau seorang pria nih, engkau akan seperti Boas. Itu saya begitu baca di Alkitab, Boas itu paling keren loh. Dia orang kaya, tapi dia punya hati itu sangat-sangat dermawan. Ketika Ruth itu ngambil jelai, dia bilang ke pegawainya, kasih, bolongin. Sampai ketika Naomi bilang, itu jadiin tuh, ya kan istilahnya itu udah ini banget kan, masa depan cerah dah, ya kan. Tapi Boas nggak semena-mena loh, karena pada saat itu bisa aja dia ambil, tapi dia enggak loh. Dia ngomongin dulu ke tua-tua Israel gitu, para pemuka, ngasih tahu ini gimana. Pokoknya tuh orangnya tuh baik. Nah itu kalau kita jadi lelaki, jadi buat pria-pria nih kayak Hilman ya kan, biarpun begini,
tukang grab, tapi kalau punya hati yang ngasih, banyak cewek yang bakal mau main. Percaya kok boleh. Manis loh. Bener. Iya. Manis loh. Manis bener. loh. Kayak gemblong. Bener, manisnya alami, pakai gula Jawa. Nah, kalau buat cewek, itu kita jadi Abigail. Saya perhatiin itu Abigail tuh luar biasa loh. Punya hati tuh udah cantik, baik. Cantik dalam hal ini itu relatif. Saya lebih suka wanita itu. Suka bilang. Nah, saya mau nanya nih. Kira-kira nih kalau misalnya ceweknya cakep, hatinya jelek, pilih mana? Cewek cakep tapi hatinya jelek, atau cewek jelek hatinya baik? Waduh, gue bingung juga. Yang cewek cowok-cowok lah, yang cowok-cowok lah. Tanya cowok dong. Begitu juga yang cewek lah. Ini cewek, ini cowok nih, cowok mukanya ganteng, Tanya ganteng. ya nggak? Tapi hatinya jelek. Iya, jelek. Tapi mukanya jelek, tapi hatinya cakep. Gak apa-apa deh, gue oplas. Yang jelek hatinya baik, terus gue bawa ke Korea. Jadi apa ya? Iya. Aku beli ganteng, Iya. artinya jelek nggak mau. Iya. Terus ntar diapain? Kenapa? Kita pakai ini aja batas waktu ya. Terus ganti lagi ya. Firman, ayo Firman apa man? Jangan Enggak, ini istilahnya aja istilah gitu. Istilah wajahnya jelek, tapi hatinya cantik. Tuh cantik. Belum mana bilang please tapi nggak bau kan kok gitu. Jelek nggak bau kan? Itu penting banget soalnya. Itu gampang, tinggal hubungin si Nelsi aja itu. Kan kasih lipstick sama dia. Deodoran. Dia tau lipstick lo. Iya tuh kalau cuma dia tau lipstick lo buat kayak. Iya. Karena gue jadi karyawannya dia. Nah, jawaban itu yang benar. Saya lucu jadi gini. Ada yang ngomong gitu. Dosennya kasih pertanyaan gitu, ada mahasiswa ngomong jawabannya gini kayak mama. Saya milih yang cakep dah. Kenapa? Kenapa milih yang cakep? Hatinya jelek. Iya, karena kalau mukanya cakep, ya kan, tinggal hatinya berdoa, Tuhan luluhkan hatinya Jalma, bisa. Tapi kalau misalnya mukanya jelek, doa juga muncrat, nggak bakal terjadi tuh. Karena Tuhan bisa mengubah hati. Sampai anak burung ya. Ingat nggak lo cewek-cewek yang plastik? Iya. Nanti jawabannya Wawa dan Dilman, bagus. Tapi kalau gua nggak oplas lah. Tapi kurungannya Nanti kalau Tuhan nggak mengenal resiko dia. Kalau obatnya bicaranya ada duit, kalau nggak ada yang duit bener. Jadi gitu. Jadi kalau kita udah menjalankan semua itu, percayalah kita bakal banyak yang seneng. Orang tuh seneng sama kita relatif loh, bukan berarti seneng secara fisik atau, tapi dia seneng misalnya, ih, Bang Heri tuh ternyata orangnya suka nolong orang loh. Gitu. Jadi dikenal gitu loh. Kalau apa-apa tuh dia mah baik loh, orang baik. Dan saya tuh pernah nulis loh. Kalau Denny meninggal apa gitu, saya tulis di batu nisan saya. Saya maunya tuh orang-orang melihat Denny itu baik. Jadi ketika saya Dalam dipetik, bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? ya bahasa benteng aja. Jadi nanti dipetik gitu kan, setelah saya meninggal terus mama saya, ya kan, anak saya, terus sahabat-sahabat kan banyak kan gitu kan ngomongin ya kan, wah si Dedi sih baik tuh orang yang gini. Terlepas ada kelemahannya kan, pasti manusia pasti ada kelemahannya. Walaupun dia misalnya pernah cerai, ya kan? Laut masa kini loh. Iya, gitu. Tapi ada sesuatu dibanding nih, begitu kita meninggal, kisik-kisik di belakang di rumah duka. Kacau orangnya. Jangan sampai dia kayak dia. Karena saya sering ke rumah duka kayak gitu. Iya gitu. Apalagi nih yang lebih seru nih kalau ada nih di rumah duka nih, di keluarganya yang nangisnya bombay. Itu orang paling durhaka itu. Serius. Dia nyesel ya. Iya, karena dia nyesel dan dia mau tunjukin ke orang kalau dia betapa sayangnya. Padahal kalau orang yang sayang tuh, misalnya orang tua yang meninggal, dia udah menjalani sesuatu nih kewajibannya, nangisnya biasa aja loh. Karena dia udah puas ngeliat orang tuanya. Tapi kalau yang kurang ajar, yang kurang jauh, wah hebohnya minta ampun. Heboh, teriak-teriak sampai pingsan-pingsan gitu. Tapi selesai itu ngeributi pempau.
Jadi artinya sekarang intinya jadilah anak Tuhan, tetap berbuat baik dan tegak di masa sulit. Karena proses itu yang membuat nama Tuhan itu dipermuliakan. Amin. Nama Tuhan itu dijadikan sesuatu yang dicari orang. Karena belakangan ini tuh banyak orang Kristen tuh udah modelnya kayak PI. Saya tuh sedih ngeliat kalau melihat orang Kristen kayak PI. Kenapa? Terlalu memikirkan tuh pribadinya aja, masuk surga. Dia nggak pernah menyentuh lagi orang-orang yang masih berdosa, yang masih melakukan ini itu. Dia udah mengeksklusifkan diri. Kalau melihat itu, gitu. Tapi sebenarnya lihat Tuhan Yesus itu selalu berada di tengah-tengah orang berdosa. Aku datang. Jadi demen gua. Orang berdosa. Iya, aku datang itu untuk orang berdosa. Jadi kalau kita bergaul nih sampai hari ini, bergaulnya bagi tim doa aja, hati-hati loh lihat. Itu berarti kita belum jadi anak Tuhan. Tapi kalau kita di tengah-tengah, ada teman kita yang masih ngerokok, tetap kita rangkul, nggak usah. Dosa lu, tobat lu. Enggak, proses Tuhan nanti aja. Yang penting kita rangkul dia, tetap berkomunitas, ngobrol. Kayak Bu Vera ya kan, luar biasa kan Bu Vera ya. Anda luar biasa. Haleluya. Ya baik, kita saja Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini sih bisa ada Q&A nggak, Pastor? Boleh dong. Ada. Iya. Gimana nih Pastor, kalau kita udah bener katanya kita memberi, memberkati gitu ya. Tapi kalau jadi continue gimana kita nyikapinya ya? Ditolong akhirnya continue nih gitu loh. Itu Oke. gimana Pastor? Iya, jadi gini nih kalau pengalaman saya. Karena gini prinsipnya, kita mau bantu apa? Temporer kan, spontanitas kan, atau kita memang mau continue? Karena gini, kalau kita membuka keran nih, saya pernah dapat ilustrasi gitu. Terus buka keran, airnya tuh ngocor. Tapi tergantung kita mau tutup apa mau kita diemin. Jadi kalau misalnya kebanyakan gini nih, ada orang yang ditolong jadi manfaatin kita kan, istilahnya gitu kan. Iya. Makanya continue kan. Iya, continue. Nah, untuk menyikapinya kita ngomong begini, maaf, saya ngebantunya untuk saat ini aja. Nanti kalau saya jadi gitu ada omongin lagi, di awal nih. harus, Gitu. harus. Karena kalau Awalnya kita kan pertama ngomongin, contoh gini, aduh nggak ada nih uang makan, oke, ya kan? Atau berapa bulan nggak ada uang makannya lagi, oke. Lama-lama itu gimana? betul. Makanya kita stop juga. Oh, jadi boleh ya kita pakai hikmat lagi. Boleh ya? dong, iya. Dikira kita Nanti keran airnya begini aja deh gua, yang keluar sendiri nggak gua puter. Nah, itu hanya orang-orang tertentu. Contohnya apa? Contohnya gereja. Itu donatur gereja itu dipikir stop, enggak. Terus ketika dia ngomong, oke Pes, gue bantu. Itu sampai kasarnya tuh sampai rontok tuh gereja, dia tetap keluarin dia pulang. Itu ada. Itu kan iya. namanya dari diri kita. Tapi kalau pas dia usahanya kolaps atau apa, Iya. lagian kan nggak semua orang ngomong kan. Betul. Tapi biasanya nggak pernah kolaps sih. Yakin gitu. Yakin. Tergantung juga sih kok. Produk itu berputar, nggak selamanya dia. Enggak, karena prinsip firman Tuhan, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan naik bukan turun. Tapi Jadi kita punya jumlahnya berubah kali ya, tapi tetap ngasih. enggak. Jadi gini nih, kalau Umpama gue usaha nih, tiba-tiba Ya. kena covid, gue biasa donatur gede. Tapi Ya. kayak gitu kan gue juga harus bayar tagihan, apapun itu. Terus gue berutang jumlahnya itu boleh ya kali ya? boleh aja, cuma Ya, sebenarnya tapi kan- itu kita udah bermain logika. Kita nggak lihat Tuhannya lagi. Ya tapi kan masalahnya omsetnya nggak cukup nih kalau gue ngasih seperti biasanya. Iya, tapi yang gua pelajarin ya Mer, dari dulu sampai sekarang, semua gereja besar itu bisa bangun ini, bisa bangun itu, donaturnya dia aja. Iya, tapi kalau maksud gue kalau aneh namanya perusahaan, pengusaha itu pasti juga. Pilot, misalnya ada pilot lah, misalnya pilot. Iya. Oh ya nggak apa-apa. Berarti kan nggak masalah dong jumlah berkurang. Nggak masalah. Tapi kan dia tetap memberi komit gitu ya. Iya. Cuman gini nih, yang lebih seru lagi sebenarnya pertanyaan gini nih. Di saat COVID kemarin, siapa yang masih ngasih perpuluhan? Masih dong. Awal-awal COVID nih. Kan kita tahu nih, ya kan? Maria masih ya, Erin masih semua. Di keluarga saya, ya, dia ada infeksi. Perutnya nanti yang kata Cipani, mulai rangka. Kita ada masuk angin. Iya, masuk angin. Di keluarga Dedi, itu ini loh, ada perkataan gini, gila di gereja, udah tahu kita lagi susah, perpuluhan mesti tetap sampai didatengin loh ya.
dari pihak gereja jadi kayak debt collector. Kadang nggak gitu. Ada. Ada ya? Ada. Tapi Nah, bukan gereja kita ya. nah sekarang gua tanya, salah nggak gereja begitu? Gua tanya. Kalau maksudnya Tuhan kita simpel loh. Kita mau memberi atau apa, makanya sebenarnya kalau kayak kita belajar apapun itu perpuluhan apa, semua jadi pro dan kontra ya. Iya, salah ya. Salah ya. Iya, Ini perpuluhan loh. Iya. Karena kan COVID nih, kita nggak datang ke gereja nggak bisa. Iya. Terus jemput bola gereja, datengin kita, salah. Yang salah siapa? Gerejanya apa kita? Gerejanya. Gereja. Sebenarnya itu nggak ini loh ya. Iya. Oke, sekarang kalau nggak COVID, Kan ada barcode ya. enggak, ini sebelumnya. Oh sebelum, Awal-awal. sebelum. Oh. Kalau ditanya balik, kalau nggak COVID, tetap kasih perpuluhan nggak? Kasih lah. Ini kan lagi COVID. Awal-awal kan kita susah tuh ngasih perpuluhan. Itu maksudnya itu. Belum ada Ini kan lagi ngebahas masalah. Tapi Kalau gua sih udah kita punya nomor rekening kita punya rekening deh. Iya paham. Iya. Sekarang apa bedanya? Ditransfer sama orang datang. Ada bedanya nggak? Kalau ditransfer kan gua nggak ada keharusan didatengin. Kalau gua hari ini nggak bisa, mungkin gua bisa. Next Iya, month. cuman begini nih, Bu. Misalnya gue udah niat nih mau kasih perpuluhan, Nah, terus ada yang nganter gitu. lu niat aja nggak masalah dong. Iya. Artinya intinya niat kan? Iya, Nah, tapi itu. kan tapi bukan suatu paksaan juga. Iya, kalau pengen datangin mah itu udah suatu kepaksaan. Iya. Itu salah makanya Iya. kita. Perpuluhan itu wajib. Itu yang pro dan kontra di pelajaran gua deh, yang makanya dibahas. Makanya itu. Beda-beda makanya. Gini, kalau gereja-gereja sekarang itu makin lama mentiadakan itu perpuluhan. Sampai ada pengajaran kita nggak wajib bayar perpuluhan. Oh, itu sih gua bilang ada, tapi maksudnya bukan satu hal. Iya itu yang enam. Nah, ya kan? Iya. Tapi nih ya, yang saya pelajarin dan saya alamin. Nih, ketika COVID pertama nih, saya digaji loh sama bos, nggak kerja. Tapi saya bermain logika, wah, nggak kasih perpuluhan, susah loh sebulan itu, bener. Ini pribadi saya ya. Tapi begitu saya doa sama Tuhan, terus Tuhan cuma begini doang. Lu kira gue nggak sanggup deh pelihara lu mikir deh, sampai hari ini anak lu banyak, keluarga lu banyak, lu masih tetap hidup gak? Lu masih bisa makan cukup gak? Saya nangis tuh di situ. Saya langsung bilang, Tuhan, Dedi minta maaf Tuhan, bulan depan bapak lu aja lu kasih deh. Ini lu bapak lu nih, bapak surgawi lu nih. Oh iya Tuhan, udah tuh. Akhirnya bulan depan saya kasih. Ketika saya kasih, bener loh Tuhan tuh kirim loh burung-burung loh, burung dara, ada orang telepon, dia tuh ngapain di rumah, ini dia buat anak lu jajan, ditransferin. Wih, saya jadi ngeliatnya, oh iya ya, itu sih pengalaman gue. Ya, berarti semuanya balik lagi ke ada kejadian pribadi yang kira-kira membuat kita oh iya ya Tuhan. Tetapi di dalam pengajaran itu juga gimana tuh orang-orang yang memang nggak bisa ngasih kekurangan gitu dia. Jadi akhirnya karena begini loh, Tuhan kita itu simpel kok. Kalau memang kita pengen memberi, Tuhan juga ini. Tapi kalau ada yang kita belum bisa memberi, jadi nggak satu hal yang sampai kan gua nggak kasih perpuluhan nih, jadi gua nggak ada rezekinya nih. Jadi kan balik lagi Oh kita. iya betul. Beda yang Iya. dibilang nggak punya uang sama punya. Artinya Iya. gini, kalau perpuluhan itu hasil kita kerja. Iya, tapi Dan kayak waktu lu kemarin yang lu bilang gaji gua dipotong nih, Enggak. profit gua umpama kan pasti dikurangin berapa persen. Kita Justru gua nggak kerja. dipotong. Oh lo nggak dipotong. Kalau sekarang kan banyak tuh yang itu Nah, berapa persen, betul. berapa persen. Betul. Sehingga akhirnya aduh gua buat bayar tagihan ini aja kan kurang nih. Jadi apakah kita bisa ngejudge dia mungkin dia ini yang ini dulu. Nah, Prioritasin. Iya, cuma memang hanya orang-orang tertentu yang akhirnya punya hikmat kayak lo, tapi kan nggak semuanya deh. Betul, setuju. Bener. Itu sih yang gue pikir. Iya, tapi kalau kembali lagi ke firman Tuhan, itu firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan bilang begini, ujilah aku, kita tuh akan diberikan tuh berkelimpahan kalau kita memberikan perpuluhan. Artinya gini, sampai hari ini gua pribadi masih setuju dengan adanya perpuluhan, karena gini, fungsi perpuluhan itu satu, itu untuk untuk kelangsungan gereja. Karena kalau kita nggak memberi perpuluhan, itu gereja nggak bisa berjalan, nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar maintenance, nggak bisa bayar hamba Tuhan, nggak bisa jalan itu aktivitas gereja. Karena sumber keuangan utama gereja itu ya perpuluhan. Karena gini nih, banyak orang pengajaran yang
nggak meniadakan perpuluhan karena dia bukan gembala. Coba ada tes kan. Yang ngasih pengajaran itu dia bukan gembala. Coba kalau dia jadi gembala, terus dia ngajarin begitu. Bohong. Nggak ada masukan. Iya gitu. Tapi Pak Elsa kan dia gembala. Ini kan mengajarkan perpuluhan. Ci, dia bukan masalah karena dia donaturnya udah kuat, Ci.